Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat data seluruhnya, khususnya sahabat data di Kabupaten Cilacap. Hari ini kita berjumpa kembali dengan channel YouTube BPS Kabupaten Cilacap dalam rangka menyampaikan berita resmi statistik untuk tingkat perkembangan harga bulan Mei atau yang biasa kita sebut dengan inflasi bulan Mei tahun 2023, serta nanti akan kita lanjutkan dengan informasi tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Kota Cilacap untuk bulan April tahun 2023. Nah, sebelum saya menyampaikan terkait dengan informasi inflasi serta tingkat hunian kamar, ada beberapa informasi yang mendahului terkait dengan angka ini. Yang pertama adalah saya sampaikan terlebih dulu Salam Pancasila di bulan Juni ini yang merupakan hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni yang lalu. Nah, berikutnya adalah untuk informasi bulan April dan Mei. Kita tahu bulan Mei ini adalah Lebaran telah usai. Kita posisinya sudah agak-agak normal gitu ya, dibandingkan dengan Ramadan yang lalu. Di sana tentu akan ada dampak terkait dengan transportasi, dan kebetulan pula pemerintah mengumumkan salah satu BBM yakni Pertamina Dex Solar ini mengalami penurunan harga yang dimana ini merupakan bahan bakar buat angkutan umum secara massal. Selain itu pemerintah juga masih gencar melakukan program-program intervensi terkait dengan naiknya harga di awal tahun seperti bawang merah, cabai, beras, dan lain sebagainya terkait dengan kebutuhan pokok di masyarakat. Nah, tentu ini akan memberikan dampak. Mari kita lihat satu persatu dari berbagai informasi tersebut. Yang pertama adalah informasi terkait dengan inflasi untuk bulan Mei tahun 2023 ini Kota Cilacap mengalami inflasi sebesar 0,22%. Saya ulangi, untuk bulan Mei tahun 2023 ini Kota Cilacap mengalami inflasi sebesar 0,22%. Ini akibatnya angka IHK, indeks harga konsumennya, berubah dari 114,80 di bulan April kemarin menjadi 115,05. Nah, dampak dari besarnya inflasi yang 0,22 ini menjadikan angka inflasi kalender, yakni dari bulan Januari tahun 2023 hingga bulan Mei tahun 2023 ini angka kita mencapai 1,42%. Nah, sedangkan inflasi tahunan yakni year on year-nya dari bulan Mei tahun 2022 hingga Mei tahun 2023 ini selama 1 tahun ini angka inflasinya adalah sebesar 3,90%. Jadi ini adalah inflasi yang terjadi di bulan Mei tahun 2023 ini. Besarnya inflasi yang sebesar 0,22% ini disumbang dari 7 kelompok. 7 kelompok mengalami inflasi, 1 kelompok mengalami deflasi, serta 3 kelompok barang dan jasa ini tidak mengalami perubahan.
Nah, inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,58%. Ya, di sana itu ada bawang merah, ada cabai merah, cabai rawit, ada ketela pohon dan lain sebagainya terkait dengan bahan makanan, ya, bahan makanan, minuman, dan tembakau. Di sini untuk bulan Mei tahun 2023 ini khusus kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang share sebesar 0,58%. Sedangkan inflasi terendah terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan gas dan bahan bakar. Di sana adalah inflasinya sebesar 0,01%. Adapun satu kelompok yang mengalami deflasi yakni kelompok transportasi. Ya, ini kita maklum setelah Lebaran biasanya ongkos transport ini kembali normal seperti sebelum-sebelumnya, dan kebetulan pula nih pemerintah menurunkan harga solarnya, sehingga untuk bulan Mei ini khusus kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,20%. Adapun yang tidak mengalami perubahan yakni kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kemudian pendidikan, serta rekreasi, olahraga, dan budaya. Para sahabat data seluruhnya, bisa kita cermati di masing-masing kelompok ini, gitu ya. Di sana tadi saya sampaikan untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau bulan Mei ini ada inflasi sebesar 0,58%. Di sini kalau secara total mengambil share sebesar andil inflasinya adalah 0,18% dari total inflasi 0,22%. Kita maklum bahwasanya kelompok makanan, minuman ini khususnya beras ini mengambil peran yang sangat besar share-nya, sehingga kalau dari inflasi yang 0,22 ini 0,18%-nya berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, ini adalah merupakan hal yang wajar saja. Kemudian yang kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga, ya walaupun ini mengalami inflasi sebesar 0,01%, namun secara andil inflasi secara total ini secara digit 2 angka ini tidak memberikan dampak, yakni hanya 0,00. Namun demikian 0,00 itu bukan kok 0 persis 0, bukan, di belakangnya masih ada digit berikutnya, karena ini hanya kita tampakkan 2 digit saja. Adapun kelompok transportasi yang tadi menyumbang andil sebesar 0,20% minus, gitu ya, deflasi 0,20%, ini secara total memberikan dampak inflasi sebesar minus 0,03%. Nah, kalau kita lihat kolom di sebelah kirinya yang 11,16%, di mana tingkat inflasi secara tahunan ya 11,16%, kita maklum di sana total angka 11,16% ini merupakan kumulatif dari dampak kenaikan BBM yang terjadi pada bulan Agustus atau September yang lalu, gitu ya. Di sana pemerintah mengumumkan kenaikan BBM secara total, secara seluruhnya, sehingga di sana memberikan dampak total pengaruh inflasi di Kabupaten Cilacap secara year on year pada akhir tahun lalu sebesar 6,48% dimaksud. Nah, namun demikian seiring perkembangan dari bulan ke bulan ini dampak inflasi ini sudah mulai terkendali. Bisa kita lihat di kolom sebelah kirinya yang tadinya 11,16% ini hanya memberikan dampak sekitar 0,07% khusus kelompok transportasi. Para sahabat data seluruhnya,
dampak dari besarnya angka inflasi yang sebesar 0,22% ini barangkali kita perlu ketahui apa saja sih kelompok makanan yang atau minuman atau bahkan barang dan jasa yang menyebabkan adanya inflasi tersebut. Setidaknya kita menyampaikan 5 bahan makanan atau minuman atau barang dan jasa. Di sini kita sampaikan ada telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, serta kerokok kretek filter serta buah jeruk. Nah, kita tahu telur ayam ras dan daging ayam ras ini merupakan tadi dampak secara nasional bahwasanya para peternak ini sebenarnya tergantung pula pada kelompok yang lain, diantaranya adalah pakannya. Nah, pakan ini bisa dari jagung, bisa dari hasil industri lainnya. Nah, khusus dari pakan ini mengalami kenaikan yang cukup gitu di bulan-bulan ini, walaupun di saat Lebaran kemarin daging ayam ras sempat turun. Namun demikian setelah Lebaran ini termasuk telurnya mengalami kenaikan secara kontinu, secara bertahap, dan ini bisa dirasakan oleh masyarakat kita seluruhnya. Adapun kita juga mencatat 5 barang dan jasa yang menahan lajunya inflasi yang sehingga hanya terdeteksi sebesar 0,22% ini tadi. Di antaranya adalah cabai merah, angkutan antar kota, cabai rawit, beras, dan tomat. Nah, di pemerintah Kabupaten Cilacap khususnya ini bulan-bulan dari awal tahun hingga sekarang ini masih masif melakukan intervensi dengan adanya pasar murah, dengan adanya CFD di mana di sana disampaikan barang-barang kebutuhan masyarakat, baik di antaranya adalah cabai merah ini, kemudian cabai rawit juga beras yang merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat khususnya kota Cilacap ini. Nah, kemudian angkutan antar kota kita tahu bahwasanya tadi merupakan dampak dari kebijakan secara nasional bahwasanya tarif angkutan antar kota menjadi normal kembali setelah adanya tuslah di Lebaran kemarin. Sahabat data seluruhnya, apabila kita sebagai perencana, sebagai seorang yang melihat tren gitu ya, mengalami kondisi dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun gitu ya, kita bisa lihat di sana bahwasanya beberapa kali saya sampaikan itu untuk tren inflasi tahun 2023 ini hampir mirip dengan tahun 2021 yang lalu, bahkan di awal bulan yang lalu kita menyampaikan pula di stakeholder gitu ya bahwasanya bisa saja nanti di bulan Mei ini akan terjadi kenaikan inflasi ya, menurut trennya. Namun dengan sigapnya pemerintah berbagai kebijakan diambil gitu ya. Bahkan ini setelah kita catat inflasinya ini ternyata justru mengalami penurunan yang sebelumnya 0,28% bulan April. Nah, untuk bulan Mei ini hanya sebesar 0,22%. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan tahun sebelumnya yang tahun 2022 pernah pula kita mengalami penurunan inflasi ya, karena kondisi yang kemarin ada pada saat itu setelah Lebaran. Nah, ini artinya usaha pemerintah saat ini untuk menormalisasi kembali atau setidaknya menjaga harga kebutuhan pokok ini agar tidak naik terlalu tinggi, namun demikian juga bisa mengalami kenaikan yang masih bisa dikejar oleh para masyarakat, sehingga kenaikan inflasi ini diharapkan bisa dinikmati oleh para produsen barang dan jasa ini.
Nah, kalau kita lihat secara year on year-nya, secara total kita sudah mengalami inflasi sebesar 1,42%. Bila kita bandingkan dengan secara nasional, yang angka nasionalnya adalah sebesar 1,10% dan angka provinsi yang 1,31%, barangkali ini adalah masih di atas angka rata-rata nasional dan angka rata-rata provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, walaupun 1,42 ini besarnya 1,42 ini, saya masih masih optimis gitu ya, masih optimis bahwasanya untuk capaian angka 3 plus minus 1% di akhir tahun nanti ini masih bisa tidak sampai di angka tersebut dengan kondisi yang seperti ini, artinya tidak terjadi perubahan yang sangat drastis gitu ya. Kita berharap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya Pemkab Kabupaten Cilacap ini masih berjalan terus, sehingga ini memberikan dampak pada masyarakat, tidak terjadi kenaikan harga inflasi yang sangat drastis dan tinggi. Nah, apabila kita lihat secara year on year-nya gitu, ini yang grafik merah gitu ya, grafik merah, bahwasanya di akhir tahun 2022 yang lalu inflasi kita yang sebesar 6,81% dan pada bulan Mei ini tercatat 3,90%. Kalau kita kaitkan dengan angka year on year-nya nasional dan Jawa Tengah, di mana angka nasional sebesar 4,00% dan angka rata-rata Jawa Tengah yang sebesar 4,02%, maka angka year on year yang sebesar 3,90% ini masih di bawah angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Sehingga ini kita masih berharap terus kebijakan ini masih berjalan terus normal kembali, masyarakat juga masih bisa mengikuti tren perkembangan, serta para produsen barang dan jasa juga tidak terlalu hanya mengejar keuntungan saja, tetapi ada pula bagaimana ini masyarakat ini secara kontinu bisa merasakan hasil dari produsen ini tadi. Nah, kalau kita bandingkan secara regional gitu ya, di antara 6 kota inflasi di Jawa Tengah, di sana ada Kota Tegal, Kota Semarang, Kudus, juga Kota Surakarta serta Purwokerto, di mana tadi saya sampaikan bahwasanya Kota Cilacap ini mengalami inflasi sebesar 0,22% dan secara rata-rata Jawa Tengah yang sebesar 0,22%. Ini untuk bulan Mei ini, maka angka inflasi Cilacap masih sama dengan angka rata-rata Jawa Tengah. Nah, secara kalender dan year on year bisa kita lihat dari grafik tersebut gitu ya, bahwasanya memang secara kalender Cilacap yang sebesar 1,42 ini di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian kita masih dalam taraf normal, masih dalam taraf bisa kita ikuti tren perkembangan harga dari bulan ke bulan ini. Nah, secara tahunan year on year angka Kota Cilacap yang sebesar 390 ini bila kita dibandingkan dengan Kudus dan Surakarta, kita masih di bawahnya. Sehingga kita berharap adanya angka inflasi yang sebesar 0,22% di bulan Mei ini memberikan dampak buat para produsen barang dan jasa serta para konsumen barang dan jasa ini masih terkejar terhadap adanya kenaikan harga barang dan jasa. Berikutnya, para sahabat data, kami sampaikan informasi terkait dengan tingkat penghunian kamar hotel di bulan April tahun 2023 ini. Nah, untuk
mencatat hotel berbintang di Kota Cilacap ini yang sebesar 13 hotel gitu ya. Jadi jumlah hotel berbintang di Kota Cilacap ini ada sebanyak 13. Di sana kita dapatkan tingkat hunian kamar hotel pada bulan April yakni sebesar 37,52%. Ini artinya dalam satu malam ada kamar 100, setidaknya 37,52% ini atau 37,52 kamar ini dihuni oleh para wisatawan penghuni kamar. Nah, kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 46,93, ini terjadi penurunan, tapi bisa kita maklumi karena di bulan April ini adalah merupakan bulan Ramadan, sehingga barangkali para wisatawan atau masyarakat ini mungkin lebih mengutamakan ibadahnya di rumah bersama keluarga, sehingga tidak banyak mengalami perjalanan. Kalaupun toh mengalami perjalanan, mungkin langsung pulang, segera bertemu kembali dengan keluarga, bisa berbuka puasa bareng di rumah dan lain sebagainya. Sehingga ini sebenarnya juga kita maklum pula kalau kita lihat 2 tahun sebelumnya, di tahun 2021 maupun 2022, di sana pun untuk bulan April ini juga mengalami penurunan, sehingga ini bisa kita pahami. Namun demikian besarnya yang sebesar 37,52% ini ternyata masih lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya, di mana yang hanya sebesar 18,17% tahun lalu, bahkan tahun sebelumnya ini hanya 30,98% saja. Kita berharap seiring dengan makin menghilangnya wabah pandemi COVID, juga makin membaiknya kesejahteraan masyarakat dengan ditandai adanya peningkatan produk domestik regional bruto pada tahun 2022 yang lalu, yang setelah kita rilis di bulan sebelumnya gitu ya. Ini memberikan dampak pula pada kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat ini bisa melakukan kembali recovery ya, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, harapannya pemerintah juga makin makin terkena dampaknya, yakni pembangunan juga makin gencar dilaksanakan. Apalagi dalam waktu dekat pula kita juga mendengar bahwasanya tol Cilacap ini juga akan berjalan. Harapannya dengan ini sudah berjalan, juga adanya JLS yang sudah berjalan, ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Kota Cilacap ini makin bergairah, makin bersemangat, sehingga memberikan dampak kesejahteraan masyarakat Kota Cilacap khususnya, dan umumnya adalah Kabupaten Cilacap. Para sahabat data seluruhnya, bisa kita lihat ini selama 3 tahun, khususnya bulan April yang saya kasih tanda merah ini ya. Tanda merah ini di bulan April tahun 2021, April 2022, juga April kondisi tahun 2023 ini, kita lihat di sana adalah paling tinggi dalam 3 tahun ini. Walaupun kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lain, mungkin untuk tingkat huniannya sebesar 37,52% ini masih kalah dibandingkan dengan bulan Februari atau mungkin di bulan September tahun 2022 yang lalu. Sahabat data seluruhnya, kalau kita cermati kembali dari tingkat hunian yang sebesar 37,52% ini, ternyata hotel berbintang 3 ini adalah yang memberikan andil yang lebih besar, yakni sebesar 41,98%. Beberapa kali saya sampaikan bahwasanya ini tentu terkait dengan fasilitas, terkait dengan tingkat kenyamanan, juga terkait dengan servis yang diberikan oleh para pemilik hotel ini tadi. Barangkali semakin ke sana gitu ya, semakin ke depan gitu ya, ini kita berperangnya adalah berperang layanan, berperang servis gitu ya. Semakin
baik, semakin nyaman layanan yang diberikan, tentu ini para konsumen akan semakin senang dan semakin mengulangi kembali fasilitas yang diberikan tadi oleh para konsumen data dari para produsen hotel ini. Nah, kalau kita lihat angka year on year dan month to month-nya itu ya, bila kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, yang sebelumnya itu mencapai angka 46,93 dan kita pada bulan April ini hanya 37, tentu ada penurunan. Nah, penurunan yang sebesar 9,41 poin, dan bila kita kaitkan dengan yang tahunannya, kita justru ada kenaikan 19,35 poin. Kita bisa lihat di sana dari 18 menjadi 37 ya. Di masing-masing hotel juga bisa kita lihat di sana ada kenaikan semua, baik dari hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3 ini terjadi kenaikan keseluruhannya. Nah, terkait dengan tingkat hunian kamar, kita juga ada informasi terkait dengan average rata-rata lama menginapnya atau length of stay-nya. Jadi berapa lama yang bersangkutan ini tinggal di kamar selama menginapnya. Nah, kita bisa catat, kita sampaikan untuk bulan April ini kita para wisatawan kita, para pelancong kita ini menginap di hotel di Kota Cilacap ini sebesar 1,48 malam. Kalau kita kaitkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,75 malam, tadi kita sampaikan salah satu dampak dari adanya bulan Ramadan gitu ya, karena di bulan April ini ada Ramadan, mungkin ini adalah salah satunya, yakni mengurangi penginapan di hotel-hotel. Nah, namun demikian kalau kita kaitkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,33%, di mana 1,33 malam, di mana pada saat itu juga bulan Ramadan, artinya di bulan ini makin panjang, makin lama menginapnya. Mungkin ini terkait pula dengan tadi ya, ini terkait dengan kesejahteraan. Makin sejahtera seseorang biasanya ini makin senang healing, senang berwisata, senang melihat perkembangan di tempat lain seperti apa dan lain sebagainya. Karena dengan berwisata tadi juga merupakan inovasi buat mereka untuk mengembangkan usahanya gitu. Jadi tidak hanya sekedar berwisata saja, tetapi mengambil hikmah dari healingnya tadi, mengambil hikmah dari wisatanya tadi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha industrinya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan dengan angka M2M-nya atau year on year-nya gitu ya, month to month-nya itu ya, untuk perkembangan rata-rata lama menginap di hotel ini untuk bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang menginap sebesar 1,75 malam dan yang sekarang hanya 1,48 malam, artinya ada penurunan sebesar minus 0,27 poin. Nah, bila kita kaitkan dengan yang year on year-nya yang tadinya hanya sebesar 1,33 malam dan sekarang 1,48, nah ini artinya ada terjadi kenaikan. Kita berharap semakin ke depan, semakin perekonomian semakin membaik, kesejahteraan semakin baik pula, dampaknya adalah terkait dengan pariwisata, juga terkait dengan pembangunan, juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ini kita harapkan makin meningkat dan makin bisa dinikmati oleh warga Kota Cilacap khususnya dan Kabupaten Cilacap secara umumnya. Nah, demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Namun demikian para sahabat data seluruhnya, perlu kami sampaikan pula bahwasanya pada bulan ini ya, pada tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli tahun 2023,
kami BPS Badan Pusat Statistik sedang menyelenggarakan sensus pertanian, di mana sensus pertanian ini kita mengambil tema mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Jadi bagaimana sih kondisi petani kita? Kalau kita pengen berdaulat serta pengen sejahtera, berarti ada kebijakan apa yang harus kita lakukan, kemudian sudah sampai seperti apa, dan lain sebagainya. Apakah ini kondisinya makin membaik pertaniannya, apakah makin terpuruk? Ini perlu kita evaluasi tentunya dengan berdasarkan data yang akuntabel, data yang valid. Nah, data yang baik, data yang valid ini tentunya berasal dari responden langsung yang mengalami pertanian ini. Maka terkait dengan pertanian ini khususnya di 7 subsektor, yakni para pengusaha. Ya, saya menyebutnya pengusaha karena memang mengusahakan itu. Jadi yang namanya pengusaha itu tidak harus yang berdasi kemudian punya mobil, tidak. Tapi walaupun saya itu hanya menanam cabai, hanya satu tanaman saja, namun demikian satu pohon ini tadi memang saya usahakan untuk saya jual, untuk untuk memberikan manfaat ke ekonomi saya, maka inilah saya ini termasuk dalam pengusaha. Nah, pengusaha dalam hal bidang tanaman pangan, pengusaha dalam bidang hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, serta subsektor jasa pertanian, ini akan kami datangi semua, baik ini rumah tangga maupun industri atau istilahnya berbadan hukum atau apapun, kelompok BUMN, BUMD, ya, intinya adalah holding itu. Tidak hanya orang per orang, ini akan kita datangi semua terkait dengan 7 kelompok subsektor ini tadi. Nah, harapannya orang-orang yang berusaha atau para bisnismen ini bisa kita data seluruhnya. Nah, khususnya di Kabupaten Cilacap ini 24 kecamatan, 284 desa kelurahan ini kita sasar semuanya, ya. Khusus untuk yang konsentrasi pertanian akan kita lakukan dengan door to door, sedangkan yang non konsentrasi, nah yang non konsentrasi itu adalah ya biasanya yang perkotaan gitu ya. Nah, yang perkotaan ini kita lakukan dengan metode snowball. Kita akan datangi salah satu narasumber terlebih dahulu. Dari narasumber tadi apakah ada informasi di wilayah SLS ini atau wilayah RT ini gitu ya. Ini ada para pengusaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa lainnya ini tadi. Apabila ada informasi tersebut, maka petugas kami akan mendatangi sebanyak petugas lapangan kita 1.260 yang tersebar di 24 kecamatan ini akan membantu kita Badan Pusat Statistik dalam rangka mendapatkan tadi, yakni untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Ya, prinsip dasar dari kegiatan sensus pertanian ini atau ST tahun 2023 ini adalah kita mencakup seluruhnya, ya. Kita memang mencakup seluruhnya. Kita berharap informasi-informasi dari para petani yang merasa petani kok ini belum didata, oleh petugas, bisa menyampaikan pada para Pak RT-nya atau informasi juga pada Pak Lurahnya, kok saya belum didata dan lain sebagainya. Namun demikian perlu diingat, ini waktu pendataannya adalah tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli. Jadi memang selama 22 bulan berturut-turut ini. Apabila memang belum waktunya, ya mungkin memang masih bekerja di samping RT sebelahnya dan lain sebagainya. Untuk itu para sahabat data seluruhnya, juga para petani khususnya gitu ya, kami sangat berharap sekali gitu ya, sambut
kedatangan para petugas kami dan berikanlah jawaban yang benar, yang sesuai apa adanya, kondisi nyatanya seperti apa, supaya pemerintah ini mendapatkan data yang berkualitas. Dengan data berkualitas tentunya pemerintah akan memberikan kebijakan yang tepat sasaran buat para petani, sehingga dengan kebijakan yang tepat tadi tentunya adalah kita ingin mensejahterakan petani. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk rilis pada kali ini. Bagi para sahabat data seluruhnya, bila menginginkan informasi lebih lengkap, lebih detail, bisa menghubungi di medsos kami ya, ataupun di WhatsApp kami di 0851 6282 3301. Bisa lewat Facebook pula, monggo bisa dimanfaatkan fasilitas medsos ini. Termasuk pula aplikasi dari Android, yakni Si Cantik. Jadi diseminasi Cilacap dalam angka statistik ini bisa diunduh beberapa informasi terkait dengan tadi informasi inflasi, juga perkembangan hotel, serta informasi yang lainnya. Tentunya adalah informasi terkini, bahkan 3 tahun terakhir, ataupun mungkin series berdasarkan series yang ada di sana. Untuk PDRB misalkan bisa ditampilkan sampai 5 bahkan 7 tahun sebelum ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan akhirnya saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.